Memiliki buah anggur yang mulus, sempurna, tanpa ada cacat, tanpa ada burik, tanpa ada noda, tentunya merupakan idaman semua para pengangguran. Karena dengan demikian, buah yang mulus, buah yang manis tentunya akan sangat ideal pada saat kita panen. Nah, bagaimana cara mewujudkan buah anggur yang mulus, yang manis, yang ideal pada saat dipanen nanti? Yuk kita coba tips-tips dari kami. Ini sebelumnya kita coba dulu ya, satu buah ini buahnya ya. Alhamdulillah cukup mulus. Kita coba. Top. Udah manis. Sebentar lagi akan dipanen. Bijinya cuma satu ya, masih hijau. Nah, yuk kita saksikan video berikutnya. Oke, berjumpa kembali dengan saya Ade Irman dari Almira Grape. Kali ini saya akan membahas mengenai pengalaman saya dan tim bagaimana cara merawat buah anggur dari sejak awal hingga bisa sampai ke panen agar buah tersebut mulus ya selama masa pembesarannya. Tanpa ada cacat, tanpa ada burik ya, karena di kebun kami itu adalah kebun produksi di mana buahnya kami jual kepada khalayak umum dengan cara petik langsung, sehingga buah yang di kami itu diwajibkan bagi kami itu buahnya harus menarik ya, istilahnya mulus ya, tanpa ada pecah-pecah, tanpa ada cacat, sehingga bisa menarik para pengunjung untuk membeli buah. Nah, sebelum melanjutkan tips-tips bagaimana cara merawat buah agar buah anggurnya mulus, sebelumnya yuk subscribe dulu channel kami Almira Grape, di mana kami kedepannya akan terus memberikan tips-tips yang bermanfaat dalam hal perawatan pohon anggur. Oke, dalam merawat buah anggur, kalau kami biasanya membedakan ke dalam dua faktor gitu ya, dalam merawat buah pohon anggur itu. Yang pertama adalah yang kami sebut dengan faktor ancaman ya, atau faktor yang merusak buah anggur. Dan yang kedua adalah faktor yang mendukung, artinya kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung, yang membuat pohon anggur bisa menjadi lebih baik. Namun sebelum kita mengetahui dan menjalankan kedua faktor tersebut, hal yang terpenting dari perawatan buah anggur adalah mindset ya. Mindset dari para pengangguran terhadap buah anggur tersebut. Mindset apa yang perlu diperbaiki? Jadi kebanyakan para pengangguran itu menyamaratakan ya buah anggur dengan buah-buah yang lainnya. Ini adalah salah besar menurut kami ya, karena buah anggur ini memerlukan perawatan yang khusus. Dia memiliki kulit buah yang sangat tipis, sehingga dia sangat sensitif terhadap
berbagai hama penyakit, perubahan cuaca, iklim dan sebagainya. Ya, makanya jangan disamakan ya buah anggur itu dengan buah-buah yang lainnya. Jangan disamakan dengan buah jeruk yang kita lihat kulitnya sangat tebal, buah mangga gitu ya, buah rambutan, apalagi kalau mau disamakan dengan buah durian dan buah nangka, sangat jauh berbeda gitu kan ya. Nah, jadi hal pertama yang perlu dilakukan yaitu mindset dulu ya. Mindset perawatan terhadap buah anggur, di mana buah anggur ini sangat sensitif ya terhadap berbagai perubahan, terhadap penyakit dan lain sebagainya, sehingga perlu ketelatenan yang khusus dalam hal perawatan buah anggur ini. Jadi intinya buah anggur ini sangat manja ya. Nah, jadi tidak bisa kita hanya perawat pohon anggur itu seminggu sekali, 2 minggu sekali, tanam pergi, buahnya dibiarkan, nggak bisa. Ya, jadi perlu perlu perhatian khusus terhadap buah anggur ini. Tidak bisa kita merawat ala kadarnya. Jadi kita harus intens dalam merawat buah anggur ya. Jadi sekali lagi rubah mindsetnya bahwa buah anggur ini perlu perawatan dan perhatian khusus. Oke, nah setelah kita mengetahui atau merubah mindset kita mengenai buah anggur, perawatan buah anggur, nah baiknya kita mengetahui pertama mungkin faktor yang mengancam ya, faktor yang mengancam atau yang akan merusak buah anggur. Nah, kalau kami membaginya ke dalam beberapa poin. Yang pertama yaitu ada cuaca ya. Yang kedua tentunya hama dan penyakit, yang ketiga nutrisi, yang keempat human error ya. Nah, jadi sekali lagi faktor yang mengancam buah anggur kami bagi lagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama cuaca, yang kedua hama dan penyakit, yang ketiga nutrisi, yang keempat adalah human error ya. Nah, kita bahas dari cuaca. Nah, apa saja cuaca yang dapat mengancam buah anggur ya, yaitu yang pertama angin ya. Nah, angin itu sangat berpengaruh negatif terhadap keberlangsungan buah anggur, terutama pada saat awal pembuahan, yaitu pada saat berbunga gitu ya. Nah, angin yang kencang itu dapat merusak bunga anggur sehingga bisa mengakibatkan berkurangnya produktivitas dari bunga atau berubahnya bunga menjadi buah ya, sehingga pada saat penyerbukan yang diserbuknya itu sedikit atau yang menjadi buahnya itu menjadi berinya itu sedikit karena adanya angin ya, angin yang cukup kencang. Nah, jadi diharapkan pada pengangguran diperlukan pada saat awal penanaman itu perencanaan yang matang ya, dalam hal pemilihan lahan yang akan dijadikan tempat tanam pohon anggur. Apakah lahan tersebut dapat diterpa oleh angin yang cukup kencang atau tidak gitu ya, karena angin yang kencang selain merusak buah anggur, bunga anggur juga bisa merusak di daun anggur ya, daun anggur. Jadi rusaknya daun anggur juga tentunya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dari pohon anggur itu sendiri. Nah, kalaupun memang sudah terkadung kita menanam di lahan yang memang banyak sering diterpa oleh angin, nah rekan-rekan bisa menahan angin tersebut ya. Nah, bisa menggunakan jaring, varanet, atau hal lainnya, plastik, dan sebagainya. Yang terpenting bagaimana caranya, khususnya ketika saat berbunga,
ya. Ketika saat berbunga, perubahan akan menjadi beri. Pada saat penyerbukan itu si bunga tidak sampai terkena angin yang cukup kencang, ya. Nah, sekali lagi bisa diakali dengan menutup sekelilingnya dengan terpal, dengan paranet, atau dengan plastik, atau bahkan dengan membungkus bunga tersebut dengan khusus pembungkus, ya, agar dia tidak terterpa oleh angin. Nah, yang berikutnya masih dari cuaca, ya, yaitu hujan, ya. Nah, hujan ini jelas, ya, sangat berpengaruh besar terhadap kualitas daripada buah anggur, ya. Jangankan buah anggur, pohon anggur tersendiri sangat terpengaruh oleh adanya curah hujan yang cukup tinggi, ya. Hujan yang cukup tinggi dapat merusak daun, menimbulkan jamur, ya, menghadirkan kelembaban yang tinggi, kelebihan air yang menyebabkan kerusakan pohon, ya. Begitu juga dari buah anggur itu sendiri. Nah, tiada lain cara untuk mengantisipasi rusaknya buah anggur daripada terkena hujan, yaitu dengan cara memberikan naungan, ya. Memberikan naungan pada pohon anggur bisa menggunakan plastik UP, atau yang lebih bagus lagi bisa menggunakan spandek bening dan sebagainya, ya. Yang terpenting bagaimana caranya buah anggur tidak sampai terkena air hujan, terpaan air hujan. Apalagi pada saat ketika berbunga itu bisa rontok bunganya, ya, bisa gagal menjadi sebuah beri, ya. Dan jika pun sudah berbuah atau menjadi beri, maka berinya jika terkena terpaan air hujan terus-menerus itu akan membuat buah anggur tersebut pecah, ya. Apalagi buah-buah anggur yang sangat sensitif terhadap air hujan, ya, seperti Baikonur, ya. Nah, itu buah-buah yang sangat sensitif terhadap curah hujan, ya. Namun bukan hanya Baikonur saja, kebanyakan memang buah anggur sangat sensitif terhadap terpaan air hujan, bisa menyebabkan rusak dan hancurnya buah hujan. Jadi sekali lagi cara untuk penanganannya yaitu dengan menggunakan naungan, ya, menutupi atap, memberikan atap naungan yang transparan, ya, tanpa menghalangi sinar matahari. Bisa dengan menggunakan plastik UV, bisa menggunakan spandek bening dan lain sebagainya. Memang membutuhkan effort lebih dan biaya yang lebih juga. Namun memang itulah buah anggur, ya. Buah, sekali lagi, buah yang sangat sensitif. Diperlukan effort lebih dalam hal pemeliharaan buah anggur. Nah, seperti di kebun kami, ya, kami pun di atasnya sama menggunakan naungan dengan menggunakan plastik UV, ya. Jadi dengan adanya naungan tersebut, buah diharapkan terhindar dari terpaan air hujan yang membuat buah akan tetap bertahan hingga panen, ya, mulus hingga panen tanpa adanya pecah-pecah akibat kelebihan air ataupun terpaan air hujan, ya. Jadi bukan hanya terpaan air hujan saja, tapi dampak daripada air hujan sendiri, yaitu berlebihnya air di dalam tanah, itu akan menyebabkan buah menjadi pecah. Oke, selanjutnya faktor yang mengancam atau yang akan membuat buah anggur rusak tentu saja adalah hama dan penyakit. Dan ini sangat banyak sekali hama dan penyakit yang mengancam keutuhan atau kemulusan daripada buah anggur itu sendiri, ya. Yang jelas paling banyak sering dikeluhkan oleh para pengangguran, mungkin termasuk saya juga, yaitu adalah adanya jamur, ya. Nah, jamur itu jelas sangat
merugikan kita sebagai para pengangguran ya, apabila pohon kita terkena serangan jamur, apalagi sampai menyerang buah, sepertinya tamatlah riwayat buah anggur tersebut ya, karena dipastikan hampir sebagian besar buah yang terkena serangan hama jamur tersebut akan rusak ya, akan pecah. Bahkan para pengangguran menyebutnya buah tersebut akan tertawa gitu ya, karena pecah oleh serangan hama jamur tersebut. Nah, hama jamur ada karena tentunya kelembaban yang sangat tinggi di area tempat tanam pohon anggur ya. Kelembaban yang sangat tinggi ini banyak faktor penyebabnya tentunya ya, dari mulai curah hujan ya, musim hujan, atau memang lingkungannya sendiri yang terlalu rimbun gitu ya, terlalu banyak pepohonan sehingga menghalangi sirkulasi udara menjadi tidak baik gitu ya. Nah, tentunya jamur akan tumbuh jika kelembaban tinggi ya. Makanya serangan jamur ini banyak terjadi pada saat musim hujan ya. Nah, oleh karena itu bagaimana cara mengantisipasinya mau tidak mau ya, untuk menghilangkan jamur atau dalam hal rangka pencegahannya, rekan-rekan bisa melakukan dengan cara menciptakan lingkungan tempat tinggal daripada tanaman anggur itu sekering mungkin, atau ya sekering mungkin, sepanas mungkin gitu ya, di mana kondisi seperti itu merupakan kondisi yang tidak ideal bagi tumbuhnya jamur. Nah, bagaimana caranya? Ya, tentu saja yang paling ideal itu adalah dengan membuat greenhouse ya. Dengan membuat greenhouse, itu akan membuat lingkungan tempat tanam anggur itu kelembabannya menjadi rendah atau kering gitu ya. Dan bahkan bisa kita atur kondisi cuaca atau kelembaban di dalam greenhouse itu dengan membuat apakah bisa menjadi kering pada saat musim hujan atau bisa menjadi lebih dingin pada saat musim kemarau dengan membuka tutup ya area pinggir greenhouse tersebut, bisa menggunakan jaring, paranet, insect net dan segala macamnya ya. Nah, dengan adanya greenhouse tersebut, tentunya kondisi yang di dalam itu, di dalam greenhouse tempat tanam anggur itu cukup kering ya, sehingga kami di sini alhamdulillah ya menanam anggur di dalam greenhouse itu sedikit sekali gitu ya terkena serangan jamur. Bukan berarti jamur tidak tumbuh, tetap ada, cuman akan jumlahnya atau kuantitasnya itu akan sangat jauh berbeda dibanding dengan menanam tanpa menggunakan greenhouse gitu ya, serangan jamurnya ya. Jadi greenhouse ini membantu meminimalisir ya serangan jamur. Atau cara lain, misalkan jika rekan-rekan kesulitan dalam membangun greenhouse, ya membuat lingkungan tempat tanam pohon anggur itu sekering mungkin ya, kelembabannya rendah gitu ya. Bisa dengan menghilangkan pepohonan di sekitar yang membuat kelembabannya menjadi tinggi gitu ya. Atau bisa juga membuat greenhouse gitu yang mini ya, yang bisa yang menggunakan hanya plastik biasa. Yang penting bagaimana caranya mengkondisikan untuk mencegah timbulnya jamur ya, merebaknya jamur di dalam area tanam pohon anggur ya. Jadi sekali lagi kondisikan area tanam pohon anggur itu sekering mungkin, kelembabannya rendah ya. Kemudian penyakit yang lain tentunya sangat banyak ya, mulai dari ulat gitu ya, ulat buah ya, bahkan dari burung, kelelawar, pemakan buah gitu ya, bahkan tikus. Nah, kalau tikus gitu ya, di kami meskipun menggunakan greenhouse masih tetap ada serangan tikus sekali-kali. Nah, biasanya kami itu menggunakan penutup buah dengan menggunakan plastik mika atapnya gitu ya, atap daripada buah anggur itu menggunakan plastik mika.
ya, sehingga tikus sulit dalam menggapai buah yang ada di kami. Sedangkan untuk serangan daripada kelelawar atau burung, jelas ya bisa menggunakan penutup buah ya, jika rekan-rekan menanamnya tidak di dalam greenhouse. Tetapi kalau di dalam greenhouse seperti kami, alhamdulillah sampai sejauh ini tentu saja tidak ada serangan ya, tidak ada serangan untuk kelelawar dan burung pemakan buah gitu ya. Nah, kalau untuk ulat ya tentu saja bisa menggunakan insektisida ya, insektisida yang disesuaikan dengan peruntukan untuk mengatasi hama ulat tersebut ya. Nah, jadi sangat banyak sekali ya hama yang mengancam buah anggur ini ya. Makanya sekali lagi dari awal saya katakan jangan hanya ala kadarnya dalam merawat buah anggur ini. Diperlukan effort yang lebih, diperlukan perhatian yang khusus dalam merawat anggur karena begitu banyak ancaman yang mengancam mulusnya buah anggur ya. Nah, jangan sampai kita sudah capek-capek menumbuhkan pohon, sudah bahagia menghasilkan bunga anggur yang banyak, justru pada saat masa panen datang, tiba ya buah yang ditunggu-tunggu ternyata hancur. Nah, oleh karena itu diperlukan pengetahuan yang dalam hal penanganan hama dan penyakit. Oke, faktor yang mengancam berikutnya itu adalah kekurangan nutrisi ya, atau bahkan kelebihan nutrisi ya. Jadi kalau kekurangan nutrisi biasanya itu kalsium gitu ya. Kalsium itu bisa menyebabkan buah anggur pecah-pecah ya. Begitu juga dengan air ya. Kelebihan air menyebabkan buah anggur pecah-pecah. Begitu juga sebaliknya, jika kekurangan air, maka pohon anggur akan mengkerut, ya, gagal berkembang. Ya, makanya sekali lagi pada saat perawatan pohon anggur ini, buah anggur ini diperlukan pengetahuan yang dalam, ya, mengenai nutrisi yang diperlukan pada saat pembesaran buah. Ya, jangan sampai karena kekurangan nutrisi kita gagal panen. Ya, ataupun karena kita terlalu bernafsu, kita memberikan nutrisi yang terlalu banyak, menghasilkan justru buah yang kurang baik. Ya, pecah, burik, gitu ya. Nah, itu ya. Kemudian yang berikutnya, karena kadang kita suka melakukan penyemprotan gitu ya. Nah, ketika pada saat pohon anggur sedang berbuah, lakukan penyemprotan di pagi hari ya. Apapun itu, baik penyemprotan insektisida, pestisida maupun penyemprotan nutrisi, itu karena jika dilakukan di sore hari, itu dikhawatirkan akan meninggalkan residu pada buah. Ya, sehingga buah akan biasanya ada bintik-bintik, ada burik-burik sedikit. Nah, itu biasanya residu-residu yang dihasilkan daripada sisa penyemprotan. Tapi kalau dilakukan di pagi hari, penyemprotan nutrisi, pestisida, insektisida, dan lain-lainnya, itu akan kering ya, terbantu oleh adanya sinar matahari. Oke, faktor berikutnya biasanya yang mengancam mulusnya buah anggur pada saat panen yaitu karena adanya human error ya. Karena sering
atau terlalu bahagia para pengangguran melihat pohon anggur gitu ya berbuah dengan lebatnya dan segala macamnya. Kadang-kadang terlalu banyak memegang gitu ya, memegang buah anggur, di mana tanpa sadar misalkan tangan kita itu sebelumnya kotor atau tidak steril yang menyebabkan kotoran-kotoran atau bahkan mungkin ada hama yang penyakit yang menempel di tangan kita itu ikut menempel pada buah ya. Nah, makanya pada saat berbuah minimalisirlah terlalu sering memegang buah anggur gitu ya. Biarkan buah anggur tumbuh dengan sendirinya ya. Mungkin memegang buah anggur pada saat diperlukan saja gitu ya, misalkan pada saat penjarangan ya. Kalau tidak diperlukan nggak usah dielus-elus dibelai-belai kayak kucing gitu ya, nggak usah, biarkan saja, karena tangan kita dikhawatirkan justru akan memberikan efek negatif atau dampak negatif terhadap buah, karena kan kita tidak tahu apakah tangan kita steril atau tidak gitu ya. Ya kalau steril ya tidak apa-apa, tapi kan kebanyakan tangan kita tanpa sadar belum dicuci, boro-boro disemprot dengan untuk membersihkan agar tangan kita steril, ya biasanya hama atau penyakit atau kotoran yang ada pada tangan kita itu bisa nempel kepada buah gitu ya. Nah, makanya dari awal tadi saya katakan sebaiknya bungkus saja buah itu ya, dengan menggunakan pembungkus agar kita tidak tergoda untuk terus menyentuh buah tersebut. Bukalah buah tersebut, pembungkus buah tersebut hanya pada saat kita akan melakukan penjarangan buah. Ya, nah itu yang dikatakan saya human error ya. Kadang-kadang gatal manusia itu pengen pegang ya, selfie segala macamnya, belum matang juga dipetik gitu ya. Nah itu yang akan membuat buah anggur kita justru malah menjadi tidak baik. Nah, dari seluruh faktor ancaman tersebut ya, maka salah satu cara yang paling efektif yaitu adalah menggunakan greenhouse ya. Greenhouse bukan hanya pohon anggur, tanaman-tanaman lain pun coba lihat rekan-rekan pengangguran, jika ditanam di greenhouse itu akan optimal ya. Makanya jika rekan-rekan serius dalam menanam pohon anggur, apalagi dalam skala kebun ingin menghasilkan buah yang berkualitas, mau tidak mau tanamlah pohon anggur di dalam greenhouse ya. Karena greenhouse melindungi pohon anggur, buah anggur, daun anggur dari berbagai ancaman ya. Bisa memberikan hasil produktivitas yang 2 kali lipat dibanding dengan nanam anggur tanpa menggunakan greenhouse. Bisa meminimalisir hama dan penyakit, bisa meminimalisir dampak negatif daripada cuaca ya. Selain itu greenhouse juga memberikan keamanan tersendiri bagi pohon dan buah anggur ya. Makanya saya sarankan bagi rekan-rekan yang ingin menanam anggur secara serius ya, skala besar, tanamlah anggur di dalam greenhouse ya, karena greenhouse akan memberikan dampak yang sangat baik dibandingkan jika kita menanam tanpa menggunakan greenhouse ya. Karena saya sendiri sudah mengalami sangat jauh perbedaan antara pohon yang ditanam di luar dengan pohon yang ditanam di dalam greenhouse, baik dari segi pertumbuhan, vigoritas maupun produktivitas akan sangat jauh berbeda.